Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita guys ya di channel YouTube Sungil TV. Sungil TV. Perkenalkan dulu Mas, namanya siapa ini? Udah perkenalan dari video-video sudah sebelumnya. perkenalan. Sampai yang baru muncul nih. Saya perkenalkan nama saya Murtado. Begini Mas. Jadi di antara remaja-remaja gitu kan, remaja-remaja Indonesia sekarang nih lagi marak-maraknya yang namanya bucin itu Mas. Bucin. Iya Mas. Bucin itu apa Mas? Baru-baru langsung ngomong bucin. Bucin, setahu saya cuma singkatan itu. Budak Singkatan. cinta. Oh malah. Dimana laki-laki ya tidak harus laki-laki, bisa perempuan juga. Ketika dia, kalau namanya budak kan sudah keterlaluan kan. Sekarang sudah tidak ada budak ya. Yaitu terminologi yang menggambarkan laki-laki atau perempuan terlalu menganggap siapa yang dicintai sebagai tuannya. Jadi hubungan cinta itu, cinta mereka antara budak dan tuannya, bukan antara sepasang kekasih. Jadi menurutmu Istilahnya kurang. istilahnya ini kurang tepat gitu? Ya sangat keterlaluan itu. Sangat keterlaluan. Budak diadakan lagi. Padahal Berarti sangat keterlaluan ya. Bagi anda kalau menurut Samuel gimana bucin itu? ya bagi menurut saya bucin itu sesuai levelnya Mas. Ada levelnya masing-masing. Oh. Iya. Ada yang hard, ada yang medium, ada yang easy ya. Setara pemikiran tersendiri individual masing-masing lah. Lah itu kapan dia bisa disebut budak, di tingkat level mana itu? Dari easy, hard, terus Yo hard lah pastinya Mas. kalau masih easy namanya apa berarti? Ya, itu sekedar mencintai. Oke. Nah sekarang Mas, sebenarnya yang namanya cinta dalam kehidupan itu apa sih Mas? Ini pembahasan pertama langsung masalah cinta ya? Yo biar relax dulu lah Mas. Harusnya cinta sebagai closing ini. Oke, nggak apa-apa dah. Cinta itu menurut saya, nanti saya juga minta menurut sampean juga kan, harus kan, biar cinta pemahaman saya itu bisa ada pembandingnya. Jangan-jangan saya tersesat dalam mendeskripsikan cinta, mendefinisikan cinta. Cinta itu mungkin saya akan gambarkan dengan suatu kejadian. Ketika kita melihat setangkai bunga di tepi jalan, ketika kita benar-benar mencintainya, kita tidak terus memetik dan mengambilnya terus ditaruh di atas telinga. Tidak seperti itu cinta. Cinta itu ya ketika kita bisa merawat bunga itu. Kita sirami. Terus kalau memang bunga itu sudah berada di tanah yang subur, ya kita biarkan di situ. Tapi kalau memang di tepi jalan gersang, tidak ada tumbuhan-tumbuhan lain yang menemani di situ, ya kita ambil dengan baik-baik. Akarnya jangan sampai terpotong. Kita ambil dengan baik-baik, kita pindahkan ke taman supaya dia bersanding dengan bunga-bunga yang lain. Setelah kita taruh di taman, kita juga merawatnya sampai dia bercabang dan tumbuh bunga-bunga yang lain. Seperti itu sih cinta menurut apa yang saya. Jadi begini Mas, begini. Saya ini kadang sedikit agak bingung gitu loh, di istilah antara cinta, mencintai, sayang dan menyayangi itu istilah yang berbeda apa sama? Menurut Anda bagaimana Mas? Wah, ini susah, ini sulit. Cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Ini
Ya hanya saya yang menjawab ya, tidak ada absolutivitas kebenarannya. Nanti masing-masing bisa berbeda tentunya. Tapi menurut saya hmm, mencintai sama cinta maksudnya kan cinta kata bendanya, mencintai kata kerjanya itu kan. Cinta itu ya murni, dan cinta itu tidak bisa diduakan Bisa dua kan. karena hati hanya mempunyai satu lubang, dan lubang itu hanya bisa dimasuki dengan, Satu pintu lah ya, lebih enaknya satu pintu. masalahnya ada judul lagu namanya Lubang Hati. Oh. lanjut. Ya, hanya cintalah yang bisa masuk di situ, hanya cinta murni lah yang dapat melengkapi itu. Kalau sayang, kita bisa sayang kepada siapapun, tapi ketika mencintai ya sudah totalitas, tidak bisa ada yang menduakan cinta tersebut, tidak ada sekutu dalam cinta. Anjir. Kalau menurut sampean dulu, saya juga ingin berbalik tanya kan, saya ingin mengetahui gambaran cinta menurut sampean seperti apa cinta itu. Cinta itu menurut saya ya, kalau yang lain apa namanya ada definisi lain ataupun mempunyai argumen lain ya bisa tulis di komentar. Kalau menurut saya cinta itu ya, saya sepakat sih apa kata sampean itu. Cinta itu ya murni. Maksud daripada murni itu, cinta hanya diberikan kepada satu orang, tidak untuk dibagi-bagi gitu loh. Satu orang, mutlak satu orang. Orang harus orang. Ya karena kita orang, Mas. Tapi kalau menyayangi itu ya dibagi-bagi kepada orang, sama kita, sama manusia, hewan. Kita ya nggak mungkin kita mencintai hewan. Yang ada kita menyayangi hewan gitu loh. Kita menyayangi tumbuhan. Nah, itulah menurut saya, Mas. Oke. Tapi Mas, Hah? ini Mas. Menurut sampean ini apa kaitannya cinta dengan kehidupan? Cinta dengan kehidupan. Anak zaman sekarang nih, Mas, masalahnya ini pada sekarang nih lagi pada viral itu kayak nikah muda lah, hamil muda lah. Ya macam-macam lah itu, Mas. Nah, Mas, kaitannya cinta dengan kehidupan ini. Saya masih bingung sih itu, Mas. Sebenarnya kalau gini loh, sampean setuju gak ketika saya mengatakan seseorang yang telah jatuh cinta, dia akan sepatutnya atau selayaknya harus melakukan apapun, dia harus menuruti apapun permintaan dari orang yang dia cintai. Sepakat nggak di situ? Ya kalau menurut bagi saya kurang sepakat, Mas. Loh, kalau enggak, kalau tidak dituruti, objek atau sesuatu atau seseorang yang kamu cintai, dia akan sedih kok dong. Ya, Masa kamu tidak ingin membahagiakan? ya pastinya kan bagi kita gitu. Manusia ya ingin sekali membahagiakan ya apa yang kita cintai gitu. Tapi kan kembali ke definisi tadi itu, bahwasanya cinta itu murni, yang artinya ketika ada perintah atau ketika ada permintaan dari seorang yang kita cintai, itu kita harus bisa memilih nih mana yang baik atau yang mana yang buruk gitu, biar kita memfilter dulu lah. Lah, padahal kan baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Ya betul. Nah, Mas. jangan-jangan yang kita anggap baik itu menurut seseorang
atau sesosok atau objek, menurut objek yang kita cintai menurut dia baik, gimana? Ya terkadang manusia itu kan ada pemikiran yang mungkin karena orang ini jarang bergaul bersosial gitu, dia pemikirannya masih cenderung tidak memikirkan luas, apa itu akibatnya, gimana resikonya. Kadang begitu mas, realita dalam kehidupan ini. Misalkan nih ada seorang yang seorang yang kita cinta itu minta sesuatu gitu loh. Nah ya dia hanya pengen kepuasan diri dia sendiri gitu loh. Ya kalau memang sesuatu itu bisa memberi kepuasan seseorang yang kita cintai, kenapa kita tidak harus mengorbankan pengorbanan kita? Ya, Maksudnya kita kan, ya mungkin kita tersakiti, ya. tapi kan hakikat kebahagiaan kan bisa membahagiakan seseorang yang kita cintai walaupun kita tersakiti. Ya, yang betul Ayo, sekali mas. gimana? Ya, tapi kan kita sama manusia harus saling menjaga perasaan kita sama lain gitu loh. Maksudnya ya ketika si cewek ini sampean misalnya dapat si orang yang dicintai sampean ini mengerti satu sama lain, ya fair aja. Tapi kan ketika tidak, ya tidak memikirkan yang lain, ya itu berat juga gitu. Iya. Ya berarti cinta yang sampean pahami dapat saya tarik kesimpulan cinta yang masih tawar menawar dong. Apakah ada tawar menawar dalam cinta? Oh banyak mas. Cinta yang sudah tidak ada tawar menawar. Seseorang yang mencintai harus benar-benar seberapa besar harga yang dia berikan, ya tidak bisa menawar, ya kita harus berani membayar dong. Masa kayak beli baju sih tawar-tawaran, beli sepatu. Kan tadi gini loh maksudnya, Mas Murado, kan hanya ada satu lubang dalam hati. Yang di situ hanya bisa diisi dengan satu cinta. Maksudnya gini loh, ketika pengertian cinta, salah satu yang bisa mendeskripsikan cinta adalah ketika kita bisa menuruti apapun keinginan seseorang, sesuatu atau zat yang kita cintai, maka ya maksudnya Kita juga puas gitu. Wah, gimana? iya. Ketika kita ya kan logikanya ketika objek yang kita cintai itu meminta atau memerintah kepada kita, ketika dia tidak dituruti, kan dia merasa Kecewa. ada kekecewaan atau jengkel atau apapun itu, atau marah mungkin. Nah, ketika kita tidak bisa menuruti padahal kita bisa menurutinya, hanya dengan karena mungkin kita anggap sesuatu itu tidak baik, maka dia tidak bahagia dong, tidak kita turuti sih. Nah, padahal cinta itu kan selalu bisa menuruti atau membahagiakan sesuatu atau sesosok atau zat yang kita cintai. Maka sebenarnya saya ingin mengatakan hakikat cinta itu ya hanya dapat kita berikan kepada zat yang dimana dia bisa yang keinginannya itu adalah keinginan yang membangun, keinginan yang baik-baik saja. Dan pada nyatanya manusia itu adalah berpotensial meminta sesuatu yang tidak baik. Kan manusia berpotensial egois, atau manusia berpotensial hanya ingin menyenangkan atau memberi kepuasan dirinya sendiri. Nah, berarti sebenarnya satu lubang di dalam hati itu hanya bisa diisi dengan satu cinta
yang mana cinta itu kita tujukan kepada siapa? Ya, Tuhan. Jadi sebenarnya hubungan antar sesama manusia itu hanya sebatas hubungan, bukan cinta. Wong pada waktu tertentu seumpama pasangan kita bisa menjadi sesosok manusia yang bengis, yang dia meminta seenaknya sendiri. Apakah kita bisa mencintai sesosok tersebut? tidak. Maksudnya hubungan antar manusia bisa ada perceraian di situ. Apakah ketika berpotensial perceraian di situ bisa dikatakan cinta? Begini Mas, ada kata-kata begini, Saya seperti begini Mas. bicara. Ketika kita melakukan apapun itu, kegiatan apapun itu, ketika kita melakukan didasari oleh cinta ya. Didasari oleh cinta. Sudah pasti kegiatan itu kita lakukan ikhlas gitu. Kita tanpa disuruh, tanpa diperintah. Ketika kita melakukan dengan dasar Cinta. kecintaan, itu akan ikhlas gitu loh. Iya. Kita akan mempunyai semangat yang menggebu-gebu gitu. Namanya. Itu benar apa enggak Mas? Ya tentu seperti itu. Makanya dalam memilih apapun bidang yang ingin kita tekuni, kita harus tahu di situ kita bisa benar-benar nyaman nggak di situ, kita bisa beradaptasi dengan baik, dengan cepat nggak di situ. Gitu. Menurutmu gimana Mas? Gini Mas. Ketika ada seorang telah menyelesaikan studinya, entah itu SD ataupun SMP, SMA gitu. Nah, dia ini pasti ingin melanjutkan entah studi apapun, apa kerja gitulah. Apa setelah dia itu kita melakukan kegiatan setelah itu, tersebut itu sebaiknya kita memilih kegiatan yang kita cintai atau tuntutan orang lain gitu loh. Ya tentu pertama sebenarnya kita harus bisa menemukan yang itu tadi saya katakan, passion itu, bakat dan minat kita, kesenangan kita itu di mana. Akan tetapi kan lagi-lagi ujungnya, coba sekarang kalau sama mama kita bayangkan dalam sebuah komunitas perkumpulan, baik itu mungkin ya gambarkanlah desa lah. Seumpama dalam satu desa itu sudah ada 10 orang yang berkuliah dalam keilmuan syariah. Nah, walaupun mungkin kita asik dalam belajar syariah, kita asik dalam membuka kitab-kitab fikih, kita nyaman dalam membaca kitab-kitab tafsir sama. Tapi kalau seumpama di situ belum ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit, katakanlah belum ada dokter atau bidan di situ, walaupun kecintaan kita di dunia syariah, apa kita ya egois dengan itu? Apakah kita biarkan orang yang sakit, tetangga-tetangga kita sengsara dengan rasa sakitnya? Kan itu tidak. Ya memang akan lebih nyaman ketika kita passion kita berada di kedokteran sama mama, belajar masalah pengobatan segala macam, dan dalam komunitas kita masih ada kekosongan itu. Jadi kita tidak sia-sia lah di situ. Ya tentu
Ya tidak hanya passion saja, tidak hanya bakat dan minat kita saja yang harus dipertimbangkan, kita juga harus mempertimbangkan wilayah mana sih yang masih kosong supaya ya terisi semuanya. Tidak bisa semua orang di desa menjadi kiai semua sama, nggak bisa. Nanti siapa yang garap sawah sama yang di bidang pertanian gitu. Nanti siapa yang mengobati orang sakit, nanti siapa yang berdagang, nanti siapa yang menghibur orang dengan lagunya yang indah gitu, ngisi-ngisi acara mantenan sama ya Iya. repot kan. Ya kalau bisa ya jadilah desa yang mandiri, maksudnya mandiri dalam semua aspek ada di situ, jadi kita gampang kan dalam sama kita membuat acara, kita tinggal panggil tetangga kita, teman kita. Jadilah kecamatan yang mandiri, kabupaten yang mandiri, negara yang mandiri. Tidak hanya mengandalkan, bisanya mengandalkan impor kan maksudnya.